Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi alladzi la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma syrah lana syudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita dalam rangka meningkatkan ubudiyah, begitu juga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada hari ini senantiasa diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa di antara umatku, kata Rasulullah, yang selalu melapangkan waktunya di sisi daripada kesibukannya untuk mendatangi sebuah majelis ilmu, kelak nanti Allah akan kelak nanti Allah akan memudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan mengkaji sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara hadisul ahkam, hadis yang terkandung di dalamnya hukum-hukum seperti halnya yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini salah seorang sahabat yang selalu kita dengar namanya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di urutan yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian di urutan yang kedua adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, dan urutan yang ketiga adalah Anas bin Malik, dan yang keempat adalah salah satu di antara istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Berarti Anas bin Malik ini peringkat ketiga yang paling banyak menceritakan daripada hadis Nabi, dikarenakan Anas bin Malik ini adalah salah satu di antara asisten kepribadian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana Nabi, Anas bin Malik ini ikut. Yang mana ketika Rasulullah berhijrah yang pertama sekali ke Madinah, maka bertemulah dengan istri ataupun ibu daripada Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim. Maka apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan apa-apa kepada engkau, dan ada anakku yang ditinggal daripada suamiku yang sudah meninggal dunia. Beliau ini insyaallah anak yang soleh, maka doakanlah dia, kata seorang ibu. Maka dua hal yang didoakan oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik, ya Allah, panjangkan umur daripada Anas bin Malik, kata Rasulullah, dan berikanlah ia keturunan yang banyak. Setiap apa saja yang didoakan oleh Nabi, maka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada diceritakan di dalam riwayat yang lain, ada seorang Yahudi berpura-pura yata'atosuna. Ketika itu orang Yahudi ini berpura-pura bersin agar beliau itu didoakan oleh Rasulullah.
ketika Yahudi bersin alhamdulillah, kata orang Yahudi itu terdengar oleh Rasulullah, Nabi tidak mengucapkan ya rahamukallah, karena tahu bahwasanya orang ini adalah Yahudi. Yang diucapkan dan yang didoakan oleh Rasulullah adalah yahdikumullah, bukan yarhamukallah. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada engkau wahai orang Yahudi, kata Rasulullah. Apa saja yang didoakan oleh Rasulullah insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lama kemudian sahabat yang paling panjang usianya, yang paling panjang umurnya, dan yang paling terakhir meninggal dunia adalah Anas bin Malik. Dan yang paling banyak keturunannya juga Anas bin Malik. Diceritakan di dalam sebuah riwayat, cucu daripada Anas bin Malik ini lebih daripada 100 orang. Ada yang mengatakan 106 orang, ada yang mengatakan 110 orang, sesuai dengan apa yang telah didoakan oleh Nabi itu. Sahabat-sahabat dahulu dengan orang-orang tua kita dulu tidak berpikir panjang untuk untuk menambah daripada keturunannya. Kita sekarang berpikir, baru saja 2 anak kita sudah berpikir nanti anak ini sekolah di mana. Lamanya kita berpikir, ya, sehingga berbuat sedikit. Makin banyak anak ketika kita meninggal dunia, makin banyak potensi orang yang akan mendoakan kita ketika sudah meninggal dunia. Salah satu investasi akhirat itu adalah anak. Maka didik mereka, berikan pendidikan yang baik kepada mereka ketika kita meninggal dunia. Ada yang mendoakan kita. Nah, kalau kita cuma anaknya 2, kemudian yang 2 ini lupa terhadap orang tuanya, ya sudah, nggak ada tambahan ibadah kita ketika sudah meninggal dunia. Maka Anas bin Malik ini sahabat yang paling banyak daripada keturunannya, 106 orang cucunya. Itu masih ada khilafiyah di kalangan para ulama. Kalau seandainya satu anak saja punya keturunan 5, berarti anaknya lebih daripada 10 atau sampai 20 orang. Itu Anas bin Malik. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupannya beliau bersedia sebagai asisten pribadi daripada Rasulullah. Maka banyak sekali hadis yang ia ceritakan, sehingga beliau itu berada di urutan yang ketiga. Tidak bisa mengalahkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah kemana Nabi, beliau tidak ikut, tapi beliau itu selalu menunggu di masjid. Itu namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga banyak sekali yang disampaikan oleh Nabi, baik ya ketika pengadaan majelis ta'lim ataupun yang lainnya, langsung diceritakan oleh Abu Hurairah kepada sahabat yang lainnya. Tapi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa pembahasan di dalam hadis ini seperti halnya yang diceritakan oleh sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Anas bin Malik bercerita bahwasanya Nabi bersabda ataupun menceritakan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi inda ba'da nisaihi, Nabi memiliki istri banyak. Nabi berpoligami, dan poligami itu adalah salah satu hukum yang disyariatkan di dalam agama Islam. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam sistem berpoligami ini. Ayat yang paling hafal sebagai seorang ayah adalah ayat tentang nikah ataupun ayat tentang poligami itu. Selalu beralasan kepada istrinya, ada di dalam surat An-Nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Itu dia hafal, itu luar biasa. Karena itu adalah potensi dia untuk memberikan alasan kepada istrinya. Ternyata Rasulullah SAW diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala istri daripada beliau itu lebih daripada 4 orang. Ya, maka di dalam hadis ini diceritakan ketika itu Rasulullah SAW berada di salah satu istrinya. Berarti kalau istrinya 4 orang itu harus digilir. Satu hari istri yang pertama, satu hari istri yang kedua, begitu juga dengan hari-hari yang lainnya. Ini yang dia lakukan oleh Rasulullah SAW. Karena inda ba'du nisaihi, ketika itu Nabi berada ataupun mendapatkan jatah di salah satu istrinya. Kemudian fa arsalat ihda
ummahatul mu'minina ma'a khadimun laha. Ketika Nabi berada di salah satu istrinya, ternyata istri yang lain mengutus daripada pembantunya untuk mengirimkan sebuah makanan diberikan kepada Rasulullah. Padahal si A sudah mendapatkan jatah bertemu dengan Rasulullah, ternyata istri si B ini ia mengirimkan sebuah makanan kepada suaminya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus dengan perantaraan salah satu pembantunya. Ketika sampai pembantu ini membawa makanan di sebuah wadah ataupun tempayan yang berisi makanan dan minuman, ternyata apa yang dilakukan oleh istri yang berada di sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang ia lakukan? Biqit'ati fiha tu'amun fadarabat biyadiha. Ketika istri tadi menyuruh pembantunya untuk membawa makanan, sampailah ke hadapan daripada Rasulullah, terlihat oleh istri si A tadi, istri yang pertama. Maka apa yang ia lakukan? Fadarabat biyadiha, ia pukulkan tangannya mengenai daripada tempayan yang berisi makanan dan minuman. Akhirnya tempayannya terpelanting dan piringnya pecah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fakasharat qaswatun, ketika itu bezana ataupun tempayan itu pecah, dikarenakan pukulan daripada istri pertama itu sangat kuat. Berarti ada kecemburuan sosial antara istri pertama dengan istri kedua. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi daripada istrinya ini? Diceritakan di dalam hadis ini, fadammahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah terpelanting daripada tempayan yang berisi makanan dan minuman sehingga pecah piringnya, pecah daripada tempayannya, maka Nabi berusaha untuk memungut kembali itu makanan yang sudah bercecer ataupun terjatuh di tanah. Ia kumpulkan kembali, kemudian ia masukkan ke sisa daripada tempayan yang belum pecah tadi. Ia kumpulkan, setelah ia kumpulkan, maka apa kata Rasulullah? Fakulu, maka kalian nikmatilah, maka kalian makanlah yang tersisa daripada makanan ini, kata Rasulullah. Wa ja'ala fiha ta'amun wa qala kulu, kalian makanlah apa yang tersisa itu, kata Rasulullah. Kemudian wa dafa'al qaswatu sahihatu lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembantu daripada Rasulullah di istri yang pertama tadi, berarti setiap istri ada pembantunya. Dia ada pembantunya, diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istri yang pertama tadi mengambil piring yang utuh, disuruh daripada pembantunya, digantilah piring yang pecah itu, dikembalikan kepada istri yang kedua. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa kesimpulan di dalam hadis ini. Sebelum kita masuk ke dalam faidatul hadis, ada yang dinamakan dengan al-mufradat. Maknal mufradat, arti daripada mufradat yang tersimpul ataupun yang tersebut di dalam hadis ini. Yang pertama adalah ba'du nisaihi, salah satu di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahia Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata ya pada hari itu Aisyah mendapat jatah bertemu dengan Rasulullah. Setelah Aisyah duduk bareng dengan Rasulullah, ternyata ada pembantu yang lain diutus daripada istri yang kedua. Yang dimaksud istri yang kedua di situ adalah Zainab binti Jahsin. Ini salah satu istri daripada Nabi. Kemudian Aisyah ini sangat cemburu orangnya. Terpikir oleh Aisyah, ini kan hariku bertemu dengan Rasulullah, kenapa sampai-sampainya istri yang kedua ini mengirimkan makanan? Muncul kecemburuan di dalam hatinya, maka ia pukulkan itu piring, pecah tuh. Ya, tapi Rasulullah terdiam. Rasulullah terdiam. Apa yang dilakukan oleh Aisyah ini, salah satu hikmahnya, ketika ada di dalam rumah tangga, baik ia suami ataupun istri lagi marah, itu yang menghadapinya itu jangan dengan amarah juga. Kalau dengan amarah untuk menghadapinya tidak ada penyelesaian itu. Ketika istri lagi emosi, otomatis kita mendinginkan daripada emosinya. Ketika suami lagi emosi, istri jangan ikut emosi itu. Kalau dua-duanya emosi, tidak ada penyelesaian itu. Bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menasihati daripada Aisyah, tapi ketika itu Nabi terdiam, diam saja. Apa yang dilakukan Aisyah didiamkan oleh Nabi karena posisi ketika itu, kondisi daripada Aisyah sedang marah, dikarenakan ada rasa kecemburuan di dalam hatinya yang bergejolak luar biasa tuh.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah ataupun faidatul hadis yang pertama adalah siapapun orangnya, apakah dia orang yang terhormat, apakah dia orang yang mulia, apakah dia orang biasa, pasti ada rasa cemburu. Karena rasa cemburu itu kan fitrah manusia itu. Rasa cemburu itu terpancar dikarenakan kecintaannya kepada seseorang. Maka kalau terkadang istri kita tidak pernah cemburu dengan kita, ini hati-hati Pak. Hati-hati ini. Berarti ibu ini ataupun istri itu bisa jadi sudah terkikis rasa cintanya kepada kita. Begitu juga dengan sebaliknya, terkadang kita nelpon seseorang, terdengar oleh dia ternyata suara perempuan. Ditanya oleh istri, itu siapa ya? Itu salah satu cara dia untuk mengungkapkan kecemburuannya, tapi terkadang suaminya tidak paham. Itu adalah rasa cintanya tuh. Sekali lagi seperti halnya yang dijelaskan oleh Rasulullah, rasa cemburu itu muncul dikarenakan ada kecintaan dia kepada orang yang bersangkutan. Nah, kalau tidak ada rasa kecemburuan di dalam rumah tangga, ini masalah tuh. Ada seorang ibu mengadu, Pak Ustaz, selama saya berumah tangga dengan suamiku sudah berlalu kurang lebih 15 tahun, tapi luar biasa suamiku baiknya katanya. Apa kebaikan daripada suamimu, Bu? Terkadang aku terlambat pulang ke rumah. Ini istri itu tidak ditanya oleh suamiku, dibiarkan begitu saja. Maka apa yang kita sampaikan? Hati-hati Bu, bisa jadi itu adalah salah satu bentuk tidak ada rasa cinta lagi seorang suami kepada istrinya. Nah, kalau seseorang itu ditanya oleh pasangannya berarti ada kepedulian. Kalau tidak ditanya sama sekali berarti tidak ada sama sekali kepedulian. Berarti yang paling cemburu di antara istri Rasulullah adalah Aisyah radhiyallahu anha karena umurnya paling muda. Ya, umurnya yang paling muda sehingga rasa cemburu itu masih kuat itu. Padahal terpikir oleh dia, hari ini kan jatahku bertemu dengan Rasulullah. Tega-teganya dia mengirimkan makanan, bukan berarti aku tidak sanggup memberikan makanan kepada Rasulullah. Akhirnya beliau itu mencampakkan itu tempayan sampai pecah. Qaswatun itu artinya wadah ataupun bisa diartikan piring besar. Kebiasaan orang Arab itu terbuat dari kayu. Terbuat dari kayu sehingga sudah terbentuk dia, maka diletakkanlah piring dan gelas di atasnya. Kalau kita apa namanya, tempayan ataupun tempayan ya, tempayan ini biasanya orang Arab terbuat dari kayu. Yang pecah itu bukan tempayannya, yang pecah itu adalah piringnya. Piringnya pecah sampai diambil balik oleh Rasulullah. Maka hukum yang pertama di dalam hadis itu adalah rasa kecemburuan itu adalah fitrah, dan kecenderungan kepada lawan jenis itu adalah fitrah. Kalau ada seseorang sampai sekarang saya tidak ada rasa kecemburuan, tidak ada rasa kecenderungan dengan lawan jenisku, ini sesuatu yang perlu dipertanyakan itu. Ya, seperti halnya hewan, kambing, sapi, kerbau, itu tidak ada rasa kecenderungan dengan lawan jenisnya, jantan dengan betina. Tahu-tahu 1 tahun sudah beranak betinanya. Tidak didasari dengan rasa cinta, tidak didasari dengan rasa cinta. Dan itu adalah fitrah, baik ia rasa kecenderungan kepada orang lain yang tidak halal, itu fitrah. Ya, fitrah seorang manusia, tapi fitrah itu jangan dirusak dengan mengungkapkannya kepada orang yang bersangkutan. Kalau kita ungkapkan itu jadi haram hukumnya. Ya, jadi haram. Terkadang yang kita ungkapkan itu adalah istri orang, kan seperti itu, ataupun orang lain, itu tidak boleh itu. Fitrah berubah menjadi haram. Ini salah satu yang dialami oleh Fatimah Az-Zahra ketika itu. Ali bin Abu Thalib pertama sekali bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Fatimah sudah mengintip dari kamarnya. Siapa tamu yang mengunjungi ayahku ini? Kata Fatimah, terlihat oleh dia ternyata seorang pemuda yang tampan bernama Ali bin Abu Thalib. Sudah ada kecenderungan ataupun ketertarikan Fatimah ini terhadap Ali bin Abu Thalib. Tapi Fatimah ketika itu tidak menjelaskan dan menyampaikan kepada Ali itu. Ya, tidak seperti bapak-bapak yang di luar sana masih SMA itu sudah ungkapkan perasaan dia kepada lawan jenisnya itu. Tidak ada bapak-bapak di sini, di luar sana yang banyak itu. Insyaallah di sini soleh-soleh semua ya. Itu kalaupun ada itu zaman-zaman jahiliyah itu kan, seperti itu. Zaman-zaman jahiliyah dulu. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Fatimah Az-Zahra,
ketika menikah dengan Ali bin Abu Thalib, maka apa kata Fatimah? Wahai Ali, kalau orang Arab itu kan ketika memanggil suaminya tidak ada istilah abang, tidak ada istilah mas ataupun yang lainnya. Kebiasaan mereka, kebiasaan orang Arab, budaya mereka, ketika seorang istri memanggil suaminya itu langsung panggil nama. Nah, salah satu contoh, mungkin contoh ini di Arab, istrinya memanggil daripada suaminya, ya Ali, bukan Ali yang di sini ya, Ali yang di Arab, ya Ali kata istrinya. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Pernah kita tanya orang Arab ketika itu dipanggil, diteriakin oleh istrinya, hei fulan, apakah tidak ada mesra-mesranya di Arab itu ketika menikah? Kita bilang, apa kata dia? Ketika istriku memanggil daripada namaku, itu rasa cintanya luar biasa, kata dia. Tapi budaya itu jangan dibawa ke Indonesia, masalah jadinya. Kalau di Indonesia berantem, berabe jadinya. Perasaan beda umur kita 10 tahun loh, kata suaminya. Kenapa kamu panggil-panggil namaku? Itu kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia, maka diceritakanlah oleh Fatimah Az-Zahra, ya Ali, ketika pertama sekali dulu kamu menghadiri ataupun datang ke rumah ayahku, aku sudah melihat sosokmu dan sudah ada kecenderungan rasa cinta kepada engkau. Tapi mereka sudah menikah ini, baru ia ungkapkan. Berarti rasa cemburu dengan rasa cinta itu adalah fitrah manusia. Kalau tidak ada cemburu, otomatis tidak ada rasa cinta. Ya, tidak ada rasa cinta. Tapi Aisyah radhiyallahu anha sedikit berlebihan di antara istri-istri yang lain, di antara istri daripada Rasulullah yang lainnya, dikarenakan beliau itu adalah istri yang paling muda. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu adalah hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua, ketika tempayan itu terjatuh, pecah dia, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Menyuruh salah satu pembantunya untuk mengambil piring yang baru, diganti piring yang pecah itu. Berarti ketika kita meminjam barang kepada orang lain, ternyata barang itu rusak, ganti, harus diganti dengan barang yang sama. Maka ini terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Bagaimana halnya cara penggantiannya seperti apa? Terkadang ada barang itu yang bisa diukur dan ada barang yang bisa ditakar. Kalau barang yang bisa ditakar kan seperti halnya ditimbang, kemudian dikira ataupun yang lainnya. Dan juga ada barang yang bisa diukur. Ijma' ulama, ketika kita meminjam barang kepada seseorang, yang mana barang itu bisa ditakar, bisa ditimbang dia, bisa diperkirakan berapa jumlah ataupun beratnya, ketika rusak maka harus diganti dengan barang baru sesuai dengan jenis ataupun kualitasnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ketika kita sudah mengganti daripada barang yang rusak itu, kita ambillah barang rusaknya, barang yang bagusnya kita berikan kepada orang lain. Terkadang kita meminjam barang orang lain, kita tidak menjelaskan barang itu ternyata sudah rusak. Ini sesuatu yang tidak boleh itu. Kalau kita yang merusakkan, maka ganti. Seperti halnya yang dilakukan oleh Aisyah, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Disuruh pembantunya untuk mengambil piring yang baru, mengganti daripada piring yang pecah tadi, sehingga sampailah kepada istri yang mengirimkan daripada makanan itu. Ini hukum yang kedua. Kemudian hukum yang ketiga, seperti halnya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah makanan itu terjatuh, maka apa kata Rasul? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fadummuhu yadummut ta'am. Nabi mengumpulkan makanan yang sudah terjatuh, yang masih bisa dimakan, kemudian meletakkannya di dalam piring. Ada yang dinamakan dengan syukur nikmat, ada yang dinamakan dengan kufur nikmat. Selagi makanan itu masih bisa dibasuh, Pak, selagi makanan itu masih bisa dibersihkan, ambil itu. Jangan sampai Allah murka terhadap nikmat yang diberikan kepada kita sehingga esok hari dicabut oleh Allah. Ini salah satu contoh potensi orang-orang kaya ketika makan di restoran itu. Ketika kita ditanya kenapa tidak dihabiskan makanannya, aib kalau dihabiskan katanya. Biarkan saja bakwanya tersisa separoh, ikannya tersisa separoh, itu kebiasaan mereka. Sehingga sisa daripada makanan itu digunakan untuk apa? Dibuang. Padahal kata Rasulullah, selagi masih bisa dibersihkan, selagi masih bisa dimakan, maka kumpulkan kembali itu barang, kumpulkan kembali itu makanan, jangan dibuang. Kalau dibuang termasuk kufur nikmat. Kalau sudah kufur nikmat, Allah mencabut keberkahan di dalam rezeki kita. Kalau sudah dicabut keberkahan, apa manfaat di dalam kehidupan kita? Tak ada lagi, ya.
Maka seandainya ke depan kita biasa makan di restoran, biasa makan di hotel, kita kan bisa memperkirakan isi daripada perut kita. Jangan asal ambil saja semua. Ada 7 macam gulainya, itu diambil semua. Ternyata tidak habis, dibuang. Itu mubazir. Dan orang-orang yang mubazir ini adalah saudaranya syaitan. Padahal itu Rasulullah bukan berarti makanan itu sudah habis di rumahnya banyak, tapi Nabi sampai-sampainya mengumpulkan dengan tangannya sendiri makanan yang sudah terjatuh dikarenakan Aisyah tadi, kemudian ia masukkan lagi ke piring. Itu makanan yang masih bisa dimakan. Kalau seandainya makanannya masih bisa dibersihkan, bersihkan, makan itu. Ya, ada seorang ulama, ya, ketika makan daripada keluarganya, beliau terakhir diperhatikan betul sisa-sisa daripada makanan anaknya itu dikumpulkan oleh dia, kemudian ia makan lagi. Dikarenakan takut mubazir itu. Takut mubazir. Jangan kita jijik terhadap bekas makanan daripada anak kita. Terkadang sudah digigit oleh anak kita, kemudian ayahnya tak mau lagi itu memakan dengan makanan yang sama tuh. Padahal itu kan anak kandung kita itu. Anak kandung kita. Ya, tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat daripada salah satu istrinya marah. Beliau diam, kemudian memberi maaf kepadanya, tidak menimbulkan amarah lagi itu. Karena faham betul seperti halnya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadabu minasyaitan. Sesungguhnya amarah itu datangnya dari syaitan itu. Wa inna syaitanu tuj'alu minan nar. Dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Wa innan naru tudfa'u bil ma. Dan sesungguhnya api itu bisa dipadamkan dengan air itu. Berarti kesimpulannya adalah orang yang paling mudah marah adalah orang yang paling banyak setannya itu. Itu tidak bisa dipungkiri lagi itu. Sedikit-sedikit marah dia, suaranya naik itu. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam kepribadiannya. Bisa jadi ini orang itu sudah beranak pinak jin di dalam tubuhnya. Karena salah satu munculnya amarah itu dikarenakan bisikan daripada syaitan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam rumah tangga itu dijelaskan oleh Rasulullah, ketika ada di antara kalian yang marah dalam kondisi berdiri, berikan beliau itu tempat duduk. Berikan beliau itu tempat duduk, kata Rasulullah. Ini sebuah hadis yang diceritakan oleh beliau. Kita marah ini dalam kondisi berdiri, seharusnya diberikan tempat duduk atau mencari tempat duduk. Ya, kita tidak sanggup lagi menahan amarahnya, duduk. Insya Allah amarahnya itu akan reda. Ternyata sudah duduk, amarahnya makin makin menjadi-jadi, maka berbaring. Kita berbaring untuk mengalahkan daripada bisikan syaitan itu. Kemudian kita memperbaharui wudhu. Salah satu potensi untuk mengalahkan daripada amarah itu adalah mengambil air wudhu. Kita langsung berwudhu saja. Ternyata si fulan ini sudah duduk, sudah berbaring, sudah berwudhu, ternyata masih marah juga, berarti ada yang salah di dalam hidupnya. Ini terlalu ini orang itu, terlalu seperti itu. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa kesimpulan ya yang terkandung di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Anas bin Malik tadi. Yang pertama adalah meminjamkan barang ketika rusak, kita harus bertanggung jawab untuk mengganti barang yang sama. Ketika tidak ada barang yang sama, bisa dikirakan harga daripada itu barang berapa, maka gantilah dengan uang. Kemudian yang kedua, rasa kecemburuan itu adalah fitrah. Dan yang ketiga adalah jangan selalu mubazir di dalam makanan. Ketika ada berlebih, kumpulkan kembali. Kalau masih bisa dinikmati, nikmati dia. Ya, walaupun sudah terjadi. Tapi kalau tidak memungkinkan lagi untuk dikonsumsi, mungkin ada hewan-hewan yang lain yang inilah beberapa kandungan hukum ataupun fadilah yang tergantung dalam hadis yang kita bacakan tadi. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan pada majelis ini, dipersilakan kepada Pak. Nah, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
walinya Fatimah Zahra fikih ya, hadis ayat ke atas gitu kan. Jadi mengapa untuk putra Rasulullah, putri Rasulullah itu dibolehkan menikah sama Ali yang terpilih putra Rasul yang Islam jadi wali? Dan hal itu apakah dibolehkan untuk keputusan untuk keluarga? Yang berkaitan dengan pernikahan Ali bin Abu Thalib dengan Fatimah Az-Zahra, kalau diurut dari segi keturunan, Ali bin Abu Thalib ini adalah termasuk bagian daripada sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Ali bin Abu Thalib bertemu dia di paman daripada Rasulullah. Ya, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang dinamakan di dalam pernikahan itu sepupu dan ada yang dinamakan dengan keponakan. Ini dua hal yang berbeda. Kalau keponakan, anak abang kandung kita itu keponakan, putri daripada abang kandung kita keponakan. Sedangkan sepupu itu jatuhnya dari paman, ya, silsilahnya dari paman. Di dalam Islam, ya, di dalam Islam secara hukum syariatnya untuk menikahi sepupu itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah menikahi keponakan, karena keponakan itu bahagian daripada mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul akhi. Banatul akhi itu kan anak saudara, berarti keponakan, itu diharamkan untuk dinikahi. Tapi kalau anak paman itu diperbolehkan. Tapi kalau di dalam budaya orang Indonesia sesuatu yang tabu itu, macam tak ada lagi putri yang lain yang mau kau tengok, kan gitu, karena mungkin ayahnya, kan gitu. Ya, bukan berarti salah di dalam pernikahan, tidak ada pengecualian, tapi diperbolehkan. Kalau di Indonesia itu sangat jarang sekali itu kita temukan menikah dengan anak pamannya, itu jarang sekali itu. Yang paling banyak adalah menikah dengan anak tulangnya. Kalau di daerah Medan itu dari silsilah perempuan, ayahnya punya adik perempuan, kemudian perempuan itu punya anak, ataupun emaknya punya abang, putri daripada abangnya ini boleh ia nikahi, ini biasa. Tapi kalau anak paman itu sangat jarang. Bukan berarti tidak dibolehkan, boleh, tapi jarang dilakukan, sesuatu yang tabu seperti itu. Itu harus kita bedakan. Terkadang seseorang itu tidak bisa membedakan mana yang dinamakan dengan keponakan, mana yang dinamakan dengan sepupu. Kalau bertemunya dari silsilah paman ataupun kakek masih boleh, tapi kalau bertemunya di silsilah saudara kandung itu tak boleh. Ya, kalau silsilah dari saudara kandung itu kan sudah jatuhnya keponakan, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mana peralihan itu selagi masih ada yang di atasnya terputus. Contoh, Rasul ayahnya Fatimah, Ya, Ali sepupu Rasul, Ya. garis Abu Thalib, ya, ke Abdullah. Berarti hak peralihan Ali ke Fatimah kalau saya Rasul meninggal, bagaimana fungsinya? Taib. Ini permasalahan yang kedua, masalah wali. La nikah illa biwali. Di dalam kaidah nikahnya tidak boleh pernikahan itu jalankan terkecuali ada walinya. Wali itu garis keturunan yang pertama adalah ayah. Ya, ketika ayah sudah tidak ada, jatuhlah kepada saudara kandungnya yang paling tertua. Tapi ternyata saudara kandungnya yang tertua tidak ada, maka jatuh pemilihan yang ketiga adalah kepada saudara daripada ayahnya. Ya, saudara ayahnya, garis paman. Tak ubahnya seperti pembagian warisan. Ayah dulu, kemudian ke anak, baru ke paman. Ternyata kalau pamannya juga tidak ada, maka wali itu diambil alih oleh wali hakim. Kalau tidak ada lagi yang menjadikan wali daripada ini anak, jangan sampai walinya perempuan. Ya, jangan sampai walinya tidak perempuan, tidak boleh. Maka diambil alihlah walinya itu oleh wali hakim. Dikarenakan Ali bin Abu Thalib masih ada dari kalangan pamannya, maka wali itu tidak diambil alih oleh wali hakim, diberikan amanah kepada paman kandungnya, seperti itu.
Itu masalah perwalian di dalam pernikahan. Tapi belum kena kayaknya. Bukan, saya paham. Cuma gini, kan si Ali itu punya hak perwalian. Hak wali itu ada pada si Ali itu Fatimah. Iya. Kenapa dibolehkan menikahi? Ya. Ada hak wali daripada Ali bin Abu Thalib, tapi ketika Rasulullah masih hidup, hak wali itu gugur. Hak wali itu gugur karena ada orang yang lebih dekat. Ada orang yang lebih dekat. Ya. Tapi seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ternyata Fatimah ini nikah kepada orang lain, Ali bin Abu Thalib boleh jadi wali nikah. Tapi dikarenakan Rasulullah masih hidup, ya otomatis beliau itu lebih berperan untuk menikahkan putrinya. Maka dinikahkanlah kepada sepupunya, yaitu Ali bin Abu Thalib. Dan sepupu itu diperbolehkan untuk menikahi ataupun dinikahi. Yang tidak boleh itu kan garis keponakan, kan seperti itu. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, itu yang dinamakan dengan mahram. Di sini tidak dijelaskan apakah dia sepupu dari laki-laki ataupun sepupu dari perempuan. Satu istilahnya di dalam orang Arab, di dalam istilah Arab itu ya sepupu. Apakah dia dari garis keturunan laki-laki ataupun dari garis keturunan perempuan? Seperti itu. Maka diistilahkan di situ banatul akhi dan banatul ukhti. Nah, kalau di Indonesia itu kan tutur sapa itu banyak. Banyak sekali. Ini kalau anak pamannya seperti ini tutur sapanya. Kalau orang Jawa seperti ini, kalau orang Melayu seperti ini, kalau orang Minang seperti ini, kalau orang Batak seperti ini. Berbeda-beda. Tapi kalau di istilah orang Arab itu cuma satu. Apa namanya? Sepupu. Sama ada ia sepupu dari garis keturunan laki-laki, sama ada ia sepupu dari garis keturunan perempuan. Ya, sama posisinya. Ya, seperti itu. Taib wallahu a'lam bishawab. Sepertinya ini Ustadz Ali mau jadi wali nikah dengan dari sepupu. Ada yang begitu, karena adat laksana. Ada di dalam kaidah fikih dinamakan dengan al-adatul muhakkamah. Ini banyak orang yang salah kaprah, banyak orang yang salah memahami daripada istilah ini. Al-adatul muhakkamah, adat ataupun uruf itu boleh dijadikan sebagai dasar hukum, boleh, illa fihi dalilun, kecuali tidak ada dalil yang mengharamkannya, baik ia dari Al-Quran ataupun Sunnah. Salah satu contoh ini kebiasaan orang kampung dulu, ya, salah satu contoh ini dulu belum ada jam. Belum ada jam, mereka berpatokan ke matahari ataupun berpatokan kepada suara pesawat. Setiap kali pesawat lewat di tengah-tengah sawah itu disesuaikan dengan jam, ternyata waktu zuhur masuk. Setiap kali lewat pesawat, waktu zuhur masuk. Kebetulan pada waktu itu mendung, tidak terlihat matahari. Lewatlah pesawat ini tuh, maka masuklah waktu sholat zuhur. Itu namanya al-adatul muhakkamah, karena kebiasaan pesawat lewat di daerah situ bertepatan pada waktu zuhur. Ya, tidak seperti di daerah tertentu yang dekat bandara. Kalau dekat bandara kan setiap saat itu lewat. Ini sebuah perkampungan. Awalnya mereka berdasarkan kepada matahari, karena matahari itu tidak ada lagi dikarenakan mendung, berpatokan kepada pesawat itu boleh. Itu masuk kaidah al-adatul muhakkamah. Ini terkadang ada pernikahan, mereka lebih mengedepankan adat daripada syariat. Ini sesuatu hal yang harus diselesaikan itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Harus diutamakan syariat dulu, kemudian tidak dijelaskan di dalam syariat, barulah kita masuk ke dalam adat ataupun yang dinamakan dengan uruf. Tapi kan adat kita, uruf kita, kebiasaan kita banyak sekali yang tidak bertentangan dengan syariat. Sangat banyak sekali. Salah satu contoh mungkin ada yang di Pulau Penyengat itu. Ada istilah-istilah yang 12 kan, apa namanya? Ya, Gurindam 12. Setelah ditelusuri itu sesuai dengan syariat. Itu kan adat itu. Kebiasaan orang-orang dulu, ternyata mereka menyesuaikan dengan
Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tapi ketika bertentangan, adat itu yang ditinggalkan, tak ada cerita. Adat itu yang ditinggalkan, yang diutamakan itu adalah hukum syariat yang merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Sudah, ya silakan. Ya. Yang menjadi saksi, ada syarat dan ketentuan ya dibebankan kepada saksi di dalam pernikahan. Ya, boleh diambil saksi itu dari orang lain, boleh diambil dari pihak masjid, boleh diambil daripada keturunan ataupun saudaranya. Tapi orang yang bersangkutan itu harus dikenal kepribadiannya seperti apa, karena ada syarat dan ketentuan. Saksi itu harus adil, tidak boleh orang fasik. Fasik itu tidak pernah menunaikan ataupun melaksanakan sebuah kewajibannya, selalu ia tinggalkan dan selalu kerap berbuat maksiat. Itu tidak bisa jadi saksi. Itu saksi di dalam pernikahan. Walaupun saksi ini tidak dikenal oleh calon suami dengan calon istri, ternyata beliau itu pengurus masjid dan dikenal oleh masyarakat setempat sebagai orang yang adil dan paham terhadap agama, boleh diangkat sebagai saksi. Tidak harus dari garis keturunan. Yang harus dari garis keturunan itu adalah wali. Itu harus dari garis keturunan. Tapi kalau saksi tidak seperti itu. Ya, tidak harus mengenal yang bersangkutan. Karena tidak ada ketentuan di situ harus kenal daripada saudaranya, tidak. Yang jadi harus kenal itu adalah calon suami dengan calon istri. Mereka itu harus mengenal satu sama lain. Bagaimana menikah dengan seseorang yang belum ia kenal? Ketika itu kan ada seorang sahabat, ya Rasulullah, aku ingin menikah si fulan. Maka apa kata Rasulullah? An-nazarta ilaiha? Apakah kamu sudah pernah melihatnya? Belum lagi ya Rasulullah. Lihat dulu ke sana, baru kamu nikahi, kata Nabi. Harus kita lihat dulu pasangan kita siapa, baru sesuai atau tidak, baru dijalankanlah pernikahan. Kalau saksi itu tidak ada ketentuan seperti itu, Pak. Ya, seperti itu. Taib Allah alam bisawab, karena waktu salat Isya sudah mulai masuk, kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam ini, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.